Pernyataan pedas pelatih Vietnam. Sebut Indonesia lebih berbahaya jika dilatih STY. Sampai ketidakpercayaan Indonesia akan mulus melalui round 4 bulan Oktober mendatang. Kim Sang-sik, lagian ngapain coba pecat STY? Skeptis luar biasa. Mantan pemain Persib Bandung dan juga pemain timnas Curaçao ini bocorkan bobroknya Patrick Kluivert saat melatih mereka dulu. Sebut taktik tidak jelas dan tak beri arahan. Gervane Castaner, kok kalian yakin dilatih Kluivert? Kiprah timnas Indonesia di round 4 bulan Oktober mendatang nampaknya memang banyak mendapatkan sorotan yang luar biasa. Bukan soal optimisme, namun lebih ke pesimistis dengan kepelatihan yang dipegang oleh Patrick Kluivert. Ya kita tahu sendiri, kalau Patrick Kluivert memang berhasil menang 2 kali dan kalah 2 kali dari 4 laga yang dilakoni di round 3 kemarin. Namun hal itu sudah cukup mengantarkan Indonesia lolos ke round 4, dan disebut-sebut itu adalah prestasi Bro Patrick. Padahal kalau kita lihat, 2 kemenangan itu juga tidak begitu impresif. Menang 1-0 dari Bahrain dan Cina, lalu dibantai Australia dan juga Jepang. Padahal di era kepelatihan sebelumnya, Indonesia mampu menahan imbang Australia dan hanya kalah 0-4 atas Jepang. Kekalahan itu pun bukan tanpa perlawanan, karena Indonesia sendiri mampu merepotkan lini pertahanan Jepang dan beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya. Berbeda dengan laga Jepang versus Indonesia di bawah asuhan Bro Patrick, Indonesia nihil peluang, bahkan seperti diayam-ayamin oleh pemain Jepang. Tidak ada tembakan ke gawang Jepang sama sekali alias no shot, dan bahkan peluang pun gak ada, dan hanya bermain parkir pesawat. Kalau ada yang bilang, kenapa sih banding-bandingin sama pelatih lama? Belum move on ya? Atau kalian penyepong STY ya? Ya tentu jawabannya tidak. Beberapa dari mereka yang memang melihat perbedaan gaya main itu merasa sedih, apalagi lawan Australia kemarin. Dari 2 kekalahan itu terlihat, kalau Bro Patrick seperti tidak mengetahui kekuatan lawan dan tampil acak marut. Berbeda dengan Shin Tae-yong, yang memang sudah kenal tipikal pemain di Asia, dan hafal betul bagaimana tim lawan bermain. Walaupun kemarin banyak diterpa isu soal kendala bahasa, namun pada akhirnya timnas di era Shin Tae-yong memang jauh lebih bergairah. Tentu menahan Arab Saudi di kandang mereka sendiri itu luar biasa, lalu tahan Australia juga dan bahkan lolos semifinal Piala Asia U23. Meskipun gaya permainan Shin Tae-yong terlihat selalu bertahan dan mengandalkan counter, tapi saat ini kita sadar, kalau itu adalah gaya permainan yang pas buat Indonesia. Karena Bro Patrick sudah coba main total football lawan Australia kemarin, dan hasilnya malah dibantai. Namun semua orang banyak yang menyangkal, dan kalau nanti ungkit soal Shin Tae-yong, malah disebut ternak STY. Namun yang menarik adalah, soal pernyataan luar biasa dari pelatih Vietnam yang juga punya kewarganegaraan Korea Selatan. Yaps, dia adalah Kim Sang-sik, sang pelatih yang saat ini terbilang cukup sukses bersama pasukan Nguyen. Walaupun baru ditunjuk setahun lalu, namun Kim Sang-sik setidaknya sudah berhasil mempersembahkan 2 trofi. Pertama adalah Piala AFF Senior awal tahun ini, lalu Piala AFF U23 bulan lalu. Melihat hal itu memang menjadi salah satu hal yang cukup meyakinkan. Dia buka suara soal timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert saat ini, yang dia nilai kurang impresif dan tidak menjanjikan. Bahkan dia menyebut, kalau saja STY masih menangani timnas Indonesia, maka Indonesia akan jauh lebih berbahaya daripada saat ini bersama Bro Patrick. Kalau Shin Tae-yong masih memimpin Indonesia, saya rasa mereka akan jadi lawan yang jauh lebih merepotkan, ucap Kim. Kepergian dia malah jadi keberuntungan untuk saya. Tapi saya berharap dia sukses dengan karir barunya di Korea Selatan, tutupnya. Dari pernyataan itu tentu kita paham betul, kalau Kim Sang-sik pun nampak jauh lebih khawatir jika STY masih mengasuh timnas Indonesia. Bukan karena Patrick Kluivert kalah pamor, namun dari segi pengalaman melatih dan pemahaman terhadap calon lawan di kawasan Asia, Kim menyebut kalau Shin Tae-yong jauh lebih paham. Hal ini sekaligus menegaskan bagi kita, kalau banyak orang yang ragu dengan kualitas kepelatihan Bro Patrick. Skeptis luar biasa. Mantan pemain Persib Bandung dan juga pemain timnas Curaçao ini bocorkan bobroknya Patrick Kluivert saat melatih mereka dulu. Sebut taktik tidak jelas dan tak beri arahan. Gervane Castaner, kok kalian yakin dilatih Kluivert? Menjelang round 4, nama Patrick Kluivert nampaknya tetap menjadi sorotan tajam, ya karena beliau memang jadi arsitek timnas Indonesia. Banyak yang ragu, kalau dia akan berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia.
Bahkan ada yang menyebut kalau Indonesia bisa saja jadi bulan-bulanan Saudi dan Irak di round 4 nanti. Hal itu berkaca pada laga terakhir, yang mana lawan Jepang Indonesia gak bisa melawan sedikit pun, padahal pemainnya sudah kelas Eropa semua. Hal itu membuat orang skeptis dan pesimis luar biasa kalau Indonesia akan gagal ke Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, bahkan mantan anak asuh Patrick Kluivert angkat bicara soal bobroknya dia saat melatih dulu. Ya, dia adalah Gervane Castaner, pemain timnas Curaçao dan juga ex-pemain Persib Bandung musim lalu. Dirinya menyebut kalau seperti sangat pesimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, dan malah bertanya kepada supporter Indonesia, apakah yakin lolos Pildun bersama Bro Patrick. Beberapa kebobrokan Patrick Kluivert saat melatih dulu adalah soal taktik yang minim, dan kadang buat pemain kebingungan saat menerima instruksinya. Selain itu, Patrick Kluivert dinilai juga hanya jago mencari pemain keturunan, bukan meracik strategi permainan, karena beberapa kali taktik dan formasi kerap berubah dan membuat pemain kebingungan. Selain itu, ada juga yang menyebut kalau Patrick Kluivert sering berpergian pulang kampung ke Belanda dan melupakan jobnya sebagai pelatih tim nasional, dan hal itu juga memang sudah terjadi bersama timnas Indonesia. Saya pernah bekerja sama dengan dia beberapa tahun lalu. Kami tentu tahu dia adalah pemain legend di Belanda dan klub Barcelona. Tapi untuk seorang pelatih dia belum sehebat itu, ucap Castaner. Sekarang bersama Indonesia, apakah kalian yakin dia akan membawa kalian ke Piala Dunia? Itu adalah pertanyaan serius, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.